Pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Suharno untuk membahas mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang audit subsequent event, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang pemeriksaan utang jangka pendek, kemudian yang pertemuan kedua itu tentang pemeriksaan atau audit kewajiban jangka panjang. Kemudian pada pertemuan ketiga kemarin kita telah melakukan pembahasan tentang pemeriksaan equity pemegang saham, kemudian pemeriksaan terhadap siklus pendapatan, kemudian pemeriksaan terhadap siklus pendapatan khususnya ke cadangan kerugian, kemudian pemeriksaan terhadap siklus pengeluaran, kemudian yang ketujuh itu kita telah membahas tentang audit terhadap siklus pengeluaran kas. Kemudian pada pertemuan 8 kemarin kita telah membahas audit terhadap siklus produksi, khususnya adalah pengendalian internal atau intern. Kemudian di pertemuan 9 kemarin kita telah membahas tentang pemeriksaan terhadap siklus produksi, khususnya adalah pengujian substantif. Kemudian ada pemeriksaan terhadap siklus jasa personalia yang kita bahas pada pertemuan 10. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan subsequent event. Di pemeriksaan ini ada poin-poin penting yang akan kita bahas. Pertama mengenai definisi dari subsequent event, kemudian tujuan pemeriksaan subsequent event, kemudian kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan atau langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan untuk audit subsequent event, kemudian dampak dari subsequent event terhadap laporan keuangan. Kemudian kita nanti juga akan menyajikan contoh kasus terkait dengan subsequent event. Definisi dari subsequent event. Ya, subsequent event itu adalah transaksi atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkan opini audit. Kalau kita lihat di sini nih ya, posisi antara ini sampai ini ya. Ini adalah subsequent event. Jadi laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember, contohnya 2021, kemudian opini audit ini terbitnya tanggal 15 Februari 2022 ya. Maka selama periode 1 Januari sampai 15 Februari ini disebut sebagai periode subsequent event. Jenis dari subsequent event. Subsequent event ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu peristiwa yang terjadi pada periode setelah laporan posisi keuangan yang mempengaruhi laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian maupun pengungkapan pada laporan keuangan yang sedang diaudit. Kejadian tersebut berpengaruh secara langsung dengan saldo di dalam laporan posisi keuangan maupun informasi perusahaan pada tahun berjalan. Misalnya adanya indikasi terjadi piutang tak tertagih, kemudian kerugian yang terjadi akibat kejadian luar biasa atau penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya telah diestimasi di dalam laporan keuangan.
Yang kedua adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan, ya. Setelah tanggal laporan keuangan, namun tidak berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan yang sedang diaudit. Peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian, melainkan hanya perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan agar para pembaca laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Misalnya terjadi pengalihan pemegang saham, penggantian direksi, atau kerugian atas penjualan aset yang signifikan di tahun selanjutnya tersebut. Sub-event yang harus dilakukan pemeriksaan oleh auditor antara lain adalah subsequent collection, penagihan dan penerimaan atas pelunasan piutang usaha, piutang lainnya, serta barang dalam perjalanan wajib diperiksa apakah terdapat keterlambatan penerimaan atau tidak. Jika terdapat keterlambatan, maka auditor harus meminta keterangan kepada klien kita terkait penyebab keterlambatan tersebut untuk memastikan bahwa piutang tidak mengalami penurunan nilai atau potensi tidak tertagih yang signifikan. Ini poin pertama. Yang kedua adalah subsequent payment, pembayaran atas utang usaha dan kewajiban lainnya juga wajib diperiksa oleh auditor dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya utang fiktif, ya, yang dibentuk sebagai cadangan dalam rangka manajemen laba yang dilakukan oleh klien kita. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari pemeriksaan subsequent event. Pemeriksaan subsequent event oleh auditor ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memastikan tidak adanya piutang yang memerlukan penyesuaian penurunan nilai. Selanjutnya adalah untuk memastikan ketertagihan piutang, kemudian untuk memverifikasi barang dalam perjalanan benar-benar masih dalam perjalanan. Kemudian untuk memastikan utang dan kewajiban lainnya dibayar tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya. Kemudian untuk memastikan bahwa seluruh utang telah dicatat ke dalam subbuku besar dalam laporan keuangan. Lanjut, kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan audit subsequent event. Di mana menurut Agus atau prosedur pemeriksaan subsequent event ini adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, pemeriksaan transaksi pengeluaran kas pada periode subsequent event. Kemudian periksa transaksi penerimaan kas pada periode subsequent event, kemudian periksa bukti penerimaan dan pengeluaran pada periode subsequent event. Kemudian periksa pisah batas, ya, atas transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian review laporan keuangan intern, periode buku setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang terakhir itu adalah review seluruh notulen rapat Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pemegang saham. Periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang harus dipenuhi pada tahun selanjutnya.
Kemudian selanjutnya adalah lakukan wawancara. Ya. Lakukan wawancara dengan manajemen perusahaan untuk mengetahui informasi tentang kewajiban kontingensi, kemudian perubahan signifikan atas kepemilikan saham, hutang jangka panjang atau fasilitas kredit yang dimiliki klien kita. Apakah ada kejadian penting sesudah tanggal pelaporan posisi keuangan atau neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan dari klien kita ya. Kemudian kirim konfirmasi ke penasihat perusahaan untuk mengetahui apakah klien kita mempunyai masalah hukum di pengadilan. Ya. Kemudian auditor juga perlu melakukan analisa perkiraan tentang profesional fee untuk memperkirakan pembebanan fee atas perkara hukum yang dihadapi jika klien kita sedang menghadapi masalah hukum di pengadilan. Kemudian kita sebagai auditor juga harus memastikan mendapatkan client representation letter terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Lanjut, auditor harus memperhatikan peristiwa kemudian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk menghindari adanya misleading informasi dalam laporan keuangan yang bersifat material. Berikut beberapa contoh kejadian yang memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. Peristiwa yang membutuhkan penyesuaian dalam pengakuan penjualan. Contohnya pada tanggal 31 Desember 2021, PT Salam Sukses mengirim pesanan pelanggan ke luar kota. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi dan diestimasi akan sampai 3 hari kerja, yaitu tanggal 2 Januari 2022. Syarat penjualan adalah FOB, Destination Point, di mana penjualan baru boleh diakui oleh PT Salam Sukses ketika barang telah sampai di gudang pembeli. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor kita, diketahui bahwa penjualan tersebut telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan barang itu baru nyampe tanggal 2 Januari 2022. Atas temuan tersebut dibutuhkan jurnal penyesuaian agar pengakuan penjualan dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan mencatat persediaan dalam perjalanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau jurnal penyesuaian karena omset penjualan yang dibukukan di neraca itu menjadi lebih besar, akibatnya laba berpengaruh juga terhadap rugi laba klien kita. Lanjut kita ke masalah jurnalnya ya. Jurnal penyesuaiannya adalah debitnya penjualan, kreditnya piutang usaha. Jurnal penyesuaian untuk membatalkan. Sebenarnya ini jurnal balik ya, jurnal balik aja. Tadinya kan debitnya piutang, kreditnya penjualan. Namun karena ini harusnya dibukukan di bulan Januari, maka tinggal di jurnal balik aja ya. Yang kedua juga harus jurnal balik ya. Harus dibuat yang baru ya, ini ditinggal balik, ini menjadi yang baru. Debit persediaan barang dalam perjalanan, kreditnya adalah harga pokok penjualan. Lanjut kita contoh yang ke B ya. Peristiwa yang membutuhkan pengungkapan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, sedangkan dilaksanakan audit oleh KAP
contohnya Kim ya, dan rekan atas laporan keuangan PT Yung di Indonesia. Auditor mendapatkan surat keputusan pengadilan tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan bahwa PT Yung di Indonesia dinyatakan valid oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak dapat memenuhi kewajiban perusahaannya atau valid. Seluruh aset perusahaan akan dijual untuk membayar seluruh kewajiban PT Yung di Indonesia. Atas kasus tersebut, auditor wajib membuat pengungkapan peristiwa kemudian di dalam laporan keuangan PT Yung di Indonesia dan memberikan opini audit going concern atas peristiwa tersebut. Dampak dari subsequent event. Dampak subsequent event terhadap laporan keuangan akan terasa ketika adanya jurnal penyesuaian yang diberikan oleh auditor. Opini audit wajar tanpa pengecualian dapat ditambahkan paragraf penjelasan ketika adanya indikasi perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidup di masa depan. Yang kedua, dampak subsequent event terhadap laporan keuangan berakibat pada pemberian opini audit terhadap laporan keuangan klien. Alasan perlu dilakukannya audit terhadap laporan keuangan untuk mendeteksi salah saji yang disengaja oleh klien dan tidak disengaja oleh pihak manajemen perusahaan klien kita. Yang ketiga adalah dampak subsequent event terhadap laporan keuangan akan bergantung pada penggunaan prinsip keberlangsungan usaha atau going concern. Prosedur pemeriksaan subsequent event dapat digunakan untuk memastikan adanya bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas pada akhir tahun. Contoh dari subsequent event. Berikut kasus pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan hanya akan terjadi ketika cut-off laporan keuangan dapat ditentukan. Laporan keuangan intern diperlukan guna mengidentifikasi adanya hal-hal yang tidak biasa yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Contoh, soal dan jawaban audit pemeriksaan subsequent event telah terjadi pada PT Mas Raffi yang membeli barang dagang sebesar 50 juta belum termasuk PPN. Transaksi pembelian barang dagang dalam perjalanan tersebut akan sampai setelah akhir periode pelaporan sehingga klien mencatat sebagai berikut. Tanggal 22 Desember 2020 persediaan debitnya 50, PPN masukkan 5.500.000, kemudian kasnya kredit sebesar 500.000. Kemudian temuan audit mengindikasikan bahwa pembelian barang dagangan baru sampai 4 Januari tahun berikutnya. Akun tahun publik diharuskan membuat adjustment sebagai jurnal penyesuaian atas transaksi kasus pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan adalah atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Persediaan dan tadi jurnalnya seperti ini teman-teman. Yang kedua ini adalah
Contohnya tentang contoh yang kedua ini, saudara melakukan audit atas laporan keuangan PT Enak ya tanggal 30 Desember 2002 atau 2009 laporan audit 2010 dan diserahkan kepada klien tanggal 9 Maret. Hal-hal yang saudara temui pada hari-hari pemeriksaan maupun sesudahnya adalah di bawah ini. Nanti teman-teman diminta apakah yang akan saudara lakukan ya atas kejadian di bawah ini. Melakukan penyelesaian atau memberikan pengungkapan. Bila melakukan penyelesaian, berikan ayat jurnal penyelesaiannya. Dan bila memberikan pengungkapan, juga nanti berikan kisi-kisi yang harus diungkapkan dan dijelaskan dalam pengungkapannya. Ini contoh ya, contoh teman-teman bisa membacanya. Di sini contoh ada tanggal 15 Januari persediaan telah dijual dan bla 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 ya, seperti ini. Kemudian ada tanggal 20 Januari 2010 ya, ini juga ada penjelasannya. Ini narasinya, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, dari contoh kasus ini yang kedua ini, kemudian ini yang kedua ini penjelasan atas kasus kedua di atas adalah sebagai berikut. Peristiwa ini merupakan subsequent event karena peristiwa terjadi pada periode subsequent event dan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi adapun jurnal penyesuaian yang harus diajukan adalah sebagai berikut. Debitnya adalah beban cadangan penurunan nilai 10 juta, kemudian kreditnya akumulasi penurunan nilai 10 juta. Dalam peristiwa ini terjadi pemakaian metode lower of cost or market dalam menghitung harga pokok persediaan. Metode ini membandingkan antara harga pokok dan harga pasar untuk kemudian dipilih yang terendah di antara keduanya. Hal ini akan mempengaruhi harga jual serta mengurangi laba kotor dan laba bersih untuk periode di mana harga turun. Pada periode tersebut, barang dijual dengan harga yang lebih rendah akan menghasilkan laba kotor yang lebih besar dari harga normal. Dalam keadaan normal, persediaan harus dinilai berdasarkan harga pokok atau cost. Akan tetapi, kadang-kadang harga pokok bukan merupakan ukuran yang wajar untuk pembebanan terhadap laba di masa datang. Dalam keadaan seperti ini, perlu dilakukan penyimpangan dari basis harga pokoknya. Kerugian harus diakui sebagai suatu beban terhadap periode kerugian tersebut timbul. Dalam keadaan seperti itu, persediaan harus dinilai berdasarkan harga yang lebih rendah. Lalu timbul pertanyaan mengenai pengertian harga pasar. Sebagaimana digunakan dalam basis the lower of cost or market menunjukkan harga pengganti pada saat sekarang apakah dengan cara membeli atau memproduksi tergantung dari keadaan. Namun ada batas dalam mengaplikasikan aturan ini. Harga pokok pasar tidak boleh melebihi harga jual yang ditaksir, dikurangi dengan biaya untuk menyempurnakan dan menjual produk tersebut. Harga pasar tidak boleh lebih rendah daripada harga jual yang ditaksir, dikurangi dengan biaya penyempurnaan atau penyelesaian dan menjual produk, serta dikurangi lagi dengan margin laba normal.
Peristiwa ini adalah subsequent event karena peristiwa terjadi setelah tanggal rencana pun tidak membutuhkan penyesuaian. Dalam peristiwa ini pengungkapan atas keputusan pengadilan dan pemberian opini going concern adalah keputusan yang tepat untuk menginformasikan kondisi perusahaan pada periode subsequent event agar tidak menyesatkan para pembaca laporan keuangan. Kemudian dari contoh-contoh tadi, teman-teman mahasiswa itu diminta ya buat transaksi subsequent event dan jurnal koreksinya. Dari sini tadi teman-teman diminta untuk buat transaksi subsequent event-nya dan jurnal koreksinya. Bagaimana cara membuat jurnal koreksinya? Oke, saya kira itu teman-teman yang perlu kami sampaikan dalam pembahasan ini tentang audit subsequent event, di mana kita sebenarnya membahas tentang transaksi atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya opini audit. Ya. Hari ini kita sudah membahas tentang definisi subsequent event, kemudian tujuannya untuk memeriksa subsequent event, kemudian prosedurnya, ya, prosedur dari pemeriksaan subsequent event, ya, di mana tadi di tujuan tadi adalah untuk pemeriksaan subsequent event tadi adalah untuk memastikan tidak adanya piutang yang memerlukan penyesuaian, penurunan nilai untuk memastikan ketertagihan piutang, untuk memverifikasi barang dalam perjalanan, kemudian untuk memastikan utang dan kewajiban layak dibayar tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh temponya, kemudian untuk memastikan bahwa seluruh utang telah dicatat ke dalam laporan keuangan. Ini adalah tujuan dari pemeriksaan subsequent event. Kemudian dampak dari subsequent event dari laporan keuangan, kemudian ada beberapa contoh kasus yang telah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman ini menambah pengetahuan bagi teman-teman tentang bagaimana memeriksa subsequent event, ya, atau peristiwa-peristiwa antara laporan keuangan sampai opini audit, ya, tanggal opini audit itu dikeluarkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi teman-teman pada saat ditugaskan untuk memeriksa subsequent event. Namun tentu ini bukan hal yang baku bagi teman-teman. Ini adalah terus berubah, jadi prosedur auditnya mungkin nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang terbaru, yang karena audit program itu sifatnya fleksibel, jadi seandainya ada ketentuan baru tentang subsequent event atau peristiwa-peristiwa yang lain, itu tentu akan ada perubahan dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum tekan tombol subscribe, silahkan tombol subscribe sehingga nanti tidak ketinggalan dalam pembahasan mata kuliah selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang auditing itu sendiri. Saya kira ini teman-teman
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan yang tidak kalah penting, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan, dan sekali lagi adalah salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.